Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara. Sejarah dakwah Islam di Nusantara merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Islam tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan damai yang berlangsung berabad-abad lamanya. Agama Islam diterima oleh masyarakat karena para penyebarnya menggunakan pendekatan yang lembut, penuh kebijaksanaan, dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara sudah memiliki sistem kepercayaan yang beragam, mulai dari animisme, dinamisme, Hindu, hingga Buddha. Namun, sistem kepercayaan tersebut bersifat terbuka terhadap pengaruh baru. Kondisi inilah yang memudahkan proses penerimaan ajaran Islam, terutama ketika datang melalui jalur perdagangan dan hubungan sosial yang damai. Proses masuknya Islam ke Nusantara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan perdagangan internasional pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, jalur perdagangan laut antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok berkembang pesat. Letak geografis Nusantara yang strategis menjadikannya sebagai tempat persinggahan penting bagi para pedagang dari bangsa-bangsa. Para pedagang Muslim yang datang ke wilayah Asia Tenggara tidak hanya berdagang, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memperlihatkan kejujuran, keadilan, dan amanah dalam berdagang, sehingga menarik perhatian masyarakat lokal. Perilaku mereka yang santun menjadi sarana dakwah yang efektif tanpa harus menggunakan kekerasan. Islam kemudian mulai dikenal di wilayah pesisir, terutama di bagian barat Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari sinilah Islam perlahan menyebar ke seluruh wilayah kepulauan di Nusantara. Para sejarawan mengemukakan beberapa teori mengenai asal-muasal masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 teori yang paling dikenal, antara lain teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snapholgonji. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India Barat. Gujarat pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang sangat aktif. Bukti pendukung teori ini adalah kemiripan batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai dengan batu nisan di Gujarat. Yang kedua, ada teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari tanah Arab sejak abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh pedagang dan ulama yang berasal dari Arab, berlayar melalui perdagangan menuju Asia Tenggara. Kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas utama Islam Indonesia dan masyarakat di Arab menjadi salah satu buktinya. Selain itu, catatan sejarah Tiongkok menyebut adanya perkampungan Arab di pantai Sumatera pada masa dinasti Tang. Yang ketiga, ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dari Persia atau Iran. Hubungan antara masyarakat Indonesia dan Persia terlihat dari kesamaan tradisi seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, serta bentuk kaligrafi dan tasawuf yang berkembang pada masa awal Islam Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyebutkan bahwa Islam juga disebarkan oleh para pedagang Muslim dari Tiongkok. Salah satu tokoh penting dalam teori ini adalah Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim Tionghoa dari dinasti Ming yang melakukan pelayaran di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara pada abad ke-15. Dari keempat teori ini, para ahli sepakat bahwa Islam datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan interaksi sosial yang damai, bukan melalui penaklukan atau peperangan. Setelah Islam dikenal di wilayah pesisir Sumatera, ajaran Islam mulai berkembang dan diterima oleh masyarakat. Salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 Masehi di pesisir utara Aceh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Raja pertama Samudra Pasai ialah Sultan Malik As-Saleh, merupakan raja Muslim pertama di Nusantara.
Samudra Pasai kemudian menjadi pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan penerjemah kitab-kitab keagamaan. Dari kerajaan ini, ajaran Islam menyebar ke berbagai daerah lain melalui jaringan perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Selain Samudra Pasai, Kerajaan Melaka di Semenanjung Melayu juga berperan penting dalam penyebaran Islam. Sebagai pusat perdagangan internasional, Melaka menjadi salah satu tempat pertemuan perdagangan Muslim di berbagai negara. Dari Melaka, Islam menyebar ke daerah lain seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku. Setelah berkembang di Sumatera dan Jawa, Islam juga menyebar ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Di Kalimantan, Islam masuk melalui jalur perdagangan dari Melaka dan Brunei. Salah satu kerajaan Islam terkenal di sana ialah Kerajaan Banjar. Di Sulawesi, Islam mulai dikenal pada abad ke-16 Masehi melalui peran Kerajaan Goa Talo di masa Kasar. Raja Goa, Sultan Alauddin, menjadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia. Di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara, Islam disebarkan para ulama dan pedagang dari Jawa serta Malaka. Kerajaan Ternate dan Tidore menjadi pusat dakwah Islam di kawasan timur Nusantara. Melalui jaringan perdagangan yang luas, Islam akhirnya tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia, bahkan hingga ke Filipina ke bagian selatan. Selain kerajaan dan perdagangan, pesantren dan ulama memiliki peran besar dalam melanjutkan dakwah Islam di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga moral, sosial, dan kepemimpinan. Para ulama menggunakan pendekatan spiritual dan sosial untuk membimbing masyarakat. Mereka hidup berdampingan dengan rakyat, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, dan terus menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Sampai hari ini, pesantren tetap menjadi pusat dakwah Islam yang penting di Indonesia, menghasilkan banyak tokoh agama dan pemimpin bangsa. Pada abad ke-20, muncul gerakan pembaruan Islam seperti Muhammadiyah di tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Gerakan ini menandai perkembangan dakwah Islam ke arah yang lebih modern dan terorganisir. Melalui perjalanan sejarah yang panjang ini, kita dapat melihat bahwa dakwah Islam di Nusantara berlangsung dengan damai, penuh kebijaksanaan, dan menyatu dengan budaya setempat. Islam berkembang tidak melalui peperangan, tetapi melalui perdagangan, pendidikan, keteladanan, dan kebudayaan. Hasilnya, Islam tumbuh dengan kuat dan menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia hingga saat ini. Dari seluruh perjalanan panjang sejarah dakwah Islam Nusantara, kita dapat memahami bahwa proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia berlangsung secara damai, bertahap, dan penuh kearifan lokal. Islam datang bukan melalui peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan keteladanan para ulama serta pedagang Muslim. Nilai-nilai akhlak yang ditunjukkan oleh para penyebar Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang membuat masyarakat Nusantara dengan mudah menerima ajaran Islam tanpa merasa terpaksa. Teori-teori tentang asal kedatangan Islam seperti teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina menunjukkan bahwa Nusantara merupakan wilayah yang terbuka terhadap interaksi antar bangsa dan pencampuran budaya. Dari interaksi inilah Islam kemudian menyebar dan membentuk peradaban baru yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman. Peran tokoh-tokoh seperti Wali Songo, para ulama pesantren, serta berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, dan Gorontalo menjadi bukti bahwa dakwah Islam Indonesia tidak hanya menyebarkan agama tetapi juga membangun sistem sosial, politik, dan pendidikan yang maju. Hingga kini, pengaruh dakwah Islam masih terasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Islam telah menyatu dengan budaya, adat, dan karakter masyarakat kita. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa kedamaian, kebiasaan, dan akhlak mulia adalah kunci utama dalam menyebarkan kebaikan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Dengan memahami sejarah dakwah Islam di Nusantara, kita belajar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga peradaban dan cara hidup yang menuntun manusia menuju keadilan, kasih sayang, dan kedamaian. Sekian penyampaian materi ini. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.